Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakes, NIM 06121282025026 dari program studi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang program CNC. Untuk yang pertama itu saya akan menjelaskan gambar kerjanya dulu. Untuk benda kerjanya itu diameternya 25,98 dan untuk diameter terkecilnya itu 12. Pemakaian yang pertamanya itu 12, diameter 12, M12 dikali 1,75 itu untuk kode pembuatan ulir. M12 diameter ulir dan 1,75 itu untuk kisaran ulirnya. Selanjutnya untuk 1 kali 45 derajat itu untuk pembuatan chamfer. Chamfernya itu sudut chamfer 45 derajat dan untuk chamfernya itu ukurannya 1 mili. Selanjutnya ada pembubutan alur. Pembubutan alur itu diameternya ada 16, ada 6. Selanjutnya ada pembubutan bertingkat diameter 20 dan Z-nya 3. Ada yang radius 3,18 dan ada tirus juga 2,83. Selanjutnya langsung saja ke CNC simulatornya. CNC simulator. Untuk yang pertamanya itu ini diameter benda kerjanya. Diameter dan settingan benda kerja. Untuk panjangnya itu 90 dan untuk diameternya 30 karena diameternya tadi 25,98 karena tidak ada di sini jadi saya buat 30 dan untuk L4-nya itu 15. Untuk pahat itu sudah saya atur tadi. Untuk pahat alur ulir untuk pahat rata atau bubut bertingkatnya nanti saya gunakan di pahat nomor 26. Ini pahat nomor 26 saya letakkan di tools nomor 1. Dan untuk yang pahat selanjutnya pembubutan alur itu saya menggunakan di pahat nomor 98. Saya letakkan di tools nomor 3. Selanjutnya ada pahat ulir. Pahat ulir ini saya letakkan di nomor 5, tools nomor 5 dan untuk di sininya ini nomor 103 untuk pahat ulirnya. Selanjutnya ada pahat chamfer. Pahat chamfer ini di nomor 18 dan saya letakkan di tools nomor 7. Kenapa di sini saya letakkan toolsnya di angka-angka ganjil? Supaya saat pergantian pahat yang bekerja, pahat yang kedua bekerja, pahat yang pertama itu tidak kelihatan di layar. Kalau saya letakkan di tools nomor 2 pahat alurnya, waktu pengerjaan alur pahat nomor 1 ini kelihatan di layar jadi seperti tertutup pengerjaan pahat yang alurnya. Langsung saja ke programnya. Yang pertama itu G28 U0W0 untuk program kepala program. Ada G99, G40, M05, M09, T0101. Nah, untuk T0101 ini untuk memanggil tools nomor 1. Untuk tools nomor 1 ini pembubutan rata dan pembubutan bertingkat. Jadi pembubutan yang pertama itu untuk rata dan bertingkat. Langsung ke G54, G96, S200, M03, X27, Z3. Untuk Z27 ini yang sudah saya jelaskan ya. X27 ini yang pertama itu diameter benda kerjanya tadi 25,98, saya bulatkan jadi 26. Jadi diameter benda kerja awalnya itu 26, saya tambahkan 1 untuk jarak bebas. Itu pendekatan pahatnya. Z3, G75, U5, R1, G71, P400, Q500, U0,6, W0,1, F0,5, M08, N400, G00, X00, Z00. Untuk N400 ini menyesuaikan dengan P400 dan Q500. P400 itu untuk N yang awal atau pembuka isi program dan untuk Q500 itu untuk menutup isi program. Selanjutnya
Untuk pembubutan rata dan bertingkat itu G01 X12 Z00. Selanjutnya ada Z-19. Z-19 ini tetap G01 dulu. G01 X12 karena sama yang di atas, langsung saja saya buat ke Z-19. Selanjutnya ada X20. X20 ini pembubutan diameter yang lebarnya tadi 3. Selanjutnya ada Z-27. Nah, untuk Z-27 ini seperti ini. Z-27 ini karena di sini 16 ditambah 3 ditambah 3 22. Jadi saya analisa lagi yang ini. Kalau saya buat Z-22, yang ininya pemakanannya jadi tirus dia. Yang pemakanan sininya jadi tirus, tidak kotak seperti ini. Jadi saya buat jarak bebasnya ke sini dulu. Saya buat jarak bebasnya itu 5. Agar pemakanan pahatnya nanti tirusnya tuh di sini. Jadi yang ini tidak mengganggu yang ini. Tidak mengganggu yang lebarnya 3 ini. Jadi untuk jarak bebasnya itu 5. Jadi untuk 5 ini saya gunakan untuk pengerjaan di alur nanti. Jadi alurnya ada 2 di sini dan di sini pengerjaan alurnya. Selanjutnya sudah Z-27 tadi. Z-36. Z-36 ini dari penjumlahan tadi, yang panjang benakernya tadi 16 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 14, jadi Z-36. Selanjutnya G02 X14 Z. Ini masuk ke program G02 X14 Z-40. Jadi untuk X-nya itu 14, X14, Z-nya itu min 40,91. Kenapa min 40,91? Di sini 16 ditambah 3 19 ditambah 3 22 ditambah 14 36 ditambah 4,91. Jadi Z-nya min 40,91. Langsung ke programnya tadi. Untuk I-nya ini, I-nya min 2,0212. Untuk I-nya itu sudah saya dapatkan perhitungannya tadi. Ini perhitungan yang sudah saya dapatkan. Nilai K-nya itu sudah saya dapatkan juga. Untuk mencari nilai K-nya itu, ini kan sudah ada K-nya. K-nya ini kan Z-nya 4,91. Jadi Z ini, Z dibagi 2. Jadi dapatlah nilai K-nya 4,91 dibagi 2, hasilnya 2,455. Itu untuk nilai K. Karena nilai K-nya sudah ada, langsung saja ke mencari nilai I-nya. Nilai I ini rumusnya akar R kuadrat dikurang K kuadrat. Untuk R kuadrat angkanya itu 3,18 kuadrat dikurang 2,455 kuadrat, itu untuk nilai K-nya tadi. Hasil dari 3,18 kuadrat dan 2,455 kuadrat ini 10,1124, itu untuk hasil 3,18, dan untuk 6,027025 itu untuk 2,455 kuadrat. Jadi hasil dari itu tadi langsung dikurangkan, dapatlah hasilnya 4,085375, diakarkan hasilnya itu 2,0212. Jadi untuk nilai I 2,212 dan untuk nilai K-nya itu 2,455. Untuk nilai I-nya itu min 2,0212, untuk K-nya tadi min 2,455. Setelah dapat G02, langsung masuk ke G01 lagi. G01, X-nya tetap sama seperti yang di atas, X14, Z-nya ditambah dengan pemakanan selanjutnya 52,91. Selanjutnya X
21,98. Selanjutnya Z min 57,49. Selanjutnya ini untuk pembobotan tirusnya X 25,98, Z min 60,32. Selanjutnya Z min 69 itu untuk pemakanan seluruhan. G00 X26 untuk menjauhkan pahat. Selanjutnya N500 ini, N500 ini dari Q500 tadi. Jadi N500 ini menutup isi program. N500 X27 Z3 G70 U0,3 R1 F0,2 G70 P400 Q500 U0 W0 T0100. Nah, untuk T0100 ini itu sudah untuk mematikan pahatnya. Mematikan pahat di tools nomor 1 dan persiapan untuk mengganti ke tools nomor 3-nya nanti, pembobotan alur. G28 U0 W0. Ini untuk pembobotan rata dan bertingkatnya tadi. Langsung masuk ke selanjutnya, masuk ke pembobotan alur. Untuk pembobotan alur itu yang pertama itu mengganti pahat dulu. Jadi dari pahat yang rata ini tadi di tools nomor 1 diubah menjadi tools nomor 3 untuk menggunakan pahat yang ini, pahat alur. Jadi untuk memanggil pahat alur menggunakan G40 T0303 sesuai dengan tools yang sudah ditempatkan tadi. Selanjutnya G99 S8000 G99 S8000. Selanjutnya G00 untuk mendekatkan pahat alurnya Z-19. Untuk mendekatkan pahatnya ini diameter tadi X12 dan Z-19. Untuk diameter pahatnya itu 3 ya. Diameter pahat 3 karena kita buka gambarnya dulu. Ini lebar, untuk lebar pengerjaan pahat. Untuk lebar pengerjaan pahatnya itu 3 sesuai dengan diameter pahatnya. Jadi langsung saja ke Z-19. Z-19 masuk ke kode pembuatan alur G75 R1. R1 ini untuk maju 1 dan mundur 1. Selanjutnya G75 X6 sesuai dengan diameter alur yang akan dibuat. Z-19 untuk lebar alurnya nanti P1000 Q-nya itu 0 karena tidak ada pergeseran. Tidak ada pergeseran pahat. Sesuai dengan lebar pahatnya tadi 3, diameternya 3, sesuai dengan lebar alurnya tadi 3. Jadi tetap Z-19 F 0,1. Selanjutnya G00. Ini untuk pembobotan alur yang kedua yang saya jelaskan di bubuk ratanya tadi, yang ada jarak bebas tadi. Jadi pengerjaannya menggunakan pengerjaan alur G00 X20 Z-25. Kenapa 25 ini? Seperti yang digambar, 16 ditambah 3 ditambah 3 itu 22. Nah, yang saya jelaskan tadi diameter pahatnya tadi kan 3, jadi 16 ditambah 3 ditambah 3, jadi ditambah 3 untuk diameter pahat
Jadi seluruhnya 25. Di sini pahat sekarang yang diletakkan 25. Pahat sudah 25. Z min 25. Selanjutnya G75. G75 R1. Selanjutnya G75 untuk pemakanan pembuatan alurnya langsung ya. G75 X14 sesuai dengan yang rata yang sudah saya ratakan di program ratanya tadi. Ini pengerjaan tambahan saja. Z-nya min 27 untuk pemakanan. Tadi kan lebar alurnya 5. Lebar alur ini tadi 5. Lebar yang ini tadi 5. Jadi setelah 3 ini setelah 3 itu 16 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 5 yang di sini tadi. Jadi 27 pemakanan alurnya. Nah, ini yang dimakannya nanti untuk pengerjaan alur nanti. Jadi Z min 27. Z min 27 P1000 Q2000. Kenapa Q2000 ini? Karena diameter pahatnya tadi kan 3 dan untuk lebar pembuatan alurnya tadi 5. Jadi setelah 3 diameter kurangnya 2. Jadi untuk pergeseran Q-nya itu 2 saja. Saya buat di programnya Q2000. Untuk F-nya itu F 0,1. Selanjutnya G00 X27 Z30 T0300 untuk mematikan pahat yang sebelumnya tadi. Pahat yang T0303 tadi. M03 M09 G28 U0 W0. Ini untuk pengerjaan alur. Selanjutnya untuk pengerjaan ulir. Masuk ke pengerjaan ulir. Setelah mematikan T0300 tadi, kita panggil pahat ulirnya dengan memakai kode G40 T05 itu untuk memanggil tools nomor 5-nya tadi sesuai dengan tools tadi. Tools nomor 5 ini pembubutan ulir. Setelah itu G97 S100 M03 G00 X13 itu untuk mendekatkan pahat Z0. Selanjutnya G76. Nah, ini untuk kode untuk pengerjaan ulir P010060. Untuk P010060 ini yang pertama itu untuk 01 itu untuk sekali finishing. Selanjutnya ada yang 60 ini itu untuk diameter pahatnya. Untuk derajat pahatnya. Pahat derajatnya tadi 60 derajat. Jadi P010060. Selanjutnya Q175. Kenapa 1,175? Dengan kisarannya tadi kan 1,75. Jadi saya buat Q-nya 175. R-nya 0,5. G76. Nah, ini untuk pemakanan pembuatan ulirnya langsung. X9 9,725. Untuk nilai X-nya ini sudah saya dapatkan perhitungannya tadi. Perhitungannya yang pertama itu mencari P dulu untuk ulir ini. Rumus P itu 0,6 dikali kisaran. Kisarannya tadi 1,75. Jadi 0,6 dikali 1,75. Dapatlah nilai P-nya. Nilai P 1,05. Selanjutnya untuk mencari nilai X yang sudah saya masukkan tadi, diameter ulir dikurang 1/10 dikali K. Selanjutnya dikurang 2P. Selanjutnya 12 untuk diameternya tadi dikurang 1/10 dikali 1,75. Hasilnya itu 12 dikurang 0,75. Dari 1/10 dikali 1,75 tadi, 1 dikali 75 itu 1,75, tetap 1,75 dibagi 10 hasilnya 0,175.
Untuk P-nya tadi memasukkan di nilai P yang sudah saya dapatkan tadi 1,05. Jadi 2 dikali 1,05 hasilnya 2,1. Selanjutnya untuk 12 dikurang 0,175 itu hasilnya 11,825. 11,825 dikurangkan 2,1, dapatlah X-nya. Jadi X-nya itu 9,725. X-nya 9,725. Untuk Z-nya sesuai dengan ulir yang akan dibuat. Jadi Z-nya min 16. Min 16 P 10 50. Kenapa P 10 50 ini tadi? Kan nilai yang sudah saya dapatkan tadi 1,05. Jadi 1,05 itu dikalikan 1000 jadi 10,50. 10,50. Untuk Q-nya ini sesuai dengan kisaran 175. Untuk F-nya ini sesuai dengan kisaran juga 1,75. Ini untuk pembubutan ulir. Selanjutnya G00, X26, Z20 untuk menjauhkan pahat. T0500 untuk mematikan pahat ulirnya tadi. M05, M09. Ini sudah pembubutan ulir. Lanjut ke pembubutan champernya tadi. Pembubutan champer itu seperti yang sebelumnya, memanggil pahat dulu. Memanggil pahat di tools nomor 7. Jadi G40 untuk memanggil pahat dan untuk T0707 untuk memunculkan pahatnya. Selanjutnya G99, S100, M03. Selanjutnya G00, X00, Z00. Itu untuk mendekatkan pahatnya saja. Jadi tidak ada pemakanan. G01, X10. Kenapa X10 ini? Tadi kan champernya itu 1. Jadi untuk X itu setiap sisinya di atas dan di bawah itu dikalikan 2. Jadi 1 dikali 2 itu 2. Diameter terkecilnya tadi 12. Kita membuat champer itu jadi 1. Jadi di X-nya itu 10. X10, Z00. Untuk masuk ke champernya itu membuat champernya X12, Z-1 sesuai dengan champernya tadi. G00, X26, Z20 untuk menjauhkan pahat. Dan untuk mematikan pahat, T0700 sudah mati pahatnya. M05, M09 matikan coolant. M30 untuk mematikan spindle dan untuk mematikan seluruh program. Inilah program yang sudah saya dapatkan dan perhitungan-perhitungan yang sudah saya cari. Langsung saja dicobakan di benda kerjanya. Untuk yang diameter
20 tadi mendapatkannya lebarnya 3, jadi tidak tirus dia. Selanjutnya ini pengerjaan mulir. Nah, ini ulirnya. Selanjutnya pengerjaan temper. Ini untuk pengerjaan temper. Inilah hasil dari program yang sudah saya buat dan perhitungan-perhitungan yang sudah saya dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.